Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzili ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita kembali kita hantarkan kehadiran Allah. Allah di pagi yang penuh keberkahan ini kembali memberikan kita kesempatan untuk bertafaqquh fiddin. Allah berikan kita inayah, Allah berikan kita hidayatul irsyad dan hidayatul taufik sehingga kita bisa hadir di sini. Allah berikan kita istita'ah, kemampuan untuk menunaikan satu perintah fardu salat subuh secara berjamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di kajian yang sama, kelanjutan dari pembahasan kita terhadap surat Al-Fatihah. Imam Hasan Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau coba membandingkan antara orang sezamannya dengan orang zaman sebelumnya, di zaman baginda Rasul dan para sahabatnya. Beliau mengatakan wa kanu unasum min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Yang beliau maksud di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa kanu yarawna al-Qur'ana rasailan min rabbihim. Mereka menilai Al-Qur'an yang ada di tangan mereka itu suratan dari Tuhan mereka. Surat Quran yang ada di tangan kita, generasi para sahabat menilai ini risalahnya Allah, ini suratnya Allah. Faitadarasunahu fima bainahum bil-laili. Jadi ketika masuk malam hari, mereka mengambil surat itu dan mencoba mempelajarinya. Mengambil suratnya, mereka mencoba mempelajari. Surat cinta dari Allah, surat petunjuk, surat kasih sayang dari Allah, surat yang menjadikan kebahagiaan hakiki bagi anda di dunia dan di akhirat yang berasal dari Allah. Malam mereka mencoba mengkajinya, mempelajarinya. Wa yunafidhunaha bin nahar. Kemudian apa yang mereka pelajari, keilmuannya, mereka mencoba mengaplikasikan, mengamalkan, mengimplementasikan ketika masuk siang hari. Ini yang membedakan antara kita dengan mereka. Ini pernyataan Imam Hasan Ibnu Ali. Ini yang menjadikan perbedaan antara generasi para sahabat dengan generasi selanjutnya. Bagi mereka Al-Quran itu bukan cuma sebatas kalimatun yutla, kalimat yang kita baca, kalimat kita baca. Tapi Al-Quran itu merupakan risalah petunjuk, risalah kasih sayang yang sepatutnya selalu kita tadabburi. Ayat per ayat, kalimat per ayat itu kita kupas dan kita pahami, sehingga kemudian bisa kita amalkan. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Ibnu Ali. Abdullah Ibnu Mas'ud membuat perbandingan lain. Beliau bertanya kepada kita, kenapa generasi para sahabat itu sebaik-baik generasi umat Islam? Kalau mau jalan yang lurus, jalan yang benar, yang membawa anda kepada Allah, membawa anda kepada surga, jangan cari jalan kecuali jalan orang yang sudah dijamin masuk surga. Jalan siapa dijamin masuk surga? Rasulullah. Jalan siapa yang dijamin masuk surga? Asyarah mubasysyirin bil jannah,
10 para sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau kita mau masuk surga, pilih jalan orang yang sudah dijamin masuk surga. Beliau membuat perbandingan antara kita dengan mereka. Orang datang selanjutnya dengan generasi sahabat, fahum anqa qalban. Para sahabat itu hatinya lebih bersih, lebih suci, lebih jernih hatinya. Dia tidak banyak hidup dengan syubhat dan tidak banyak hidup dengan syahwat yang mengotori hati. Ya, ketika datang petunjuk, dia bisa masuk. Wa afsah lisanan, bahasa Arabnya itu lebih fasih. Bahasa Arab lebih fasih. Bagaimana berbicara tentang keilmuan, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang hadis baginda Rasul, kita tidak punya bahasa Arab. Tapi para sahabat afsahu lisanan, paling fasih bahasa Arabnya. Wa afham li kitabillah, dan paling paham terhadap kitab Allah. Ini yang menjadikan mereka berbeda. Lau taharat qulubukum fama syabi'tum min kalami rabbikum, perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau sekiranya hati kalian itu suci, maka kalian tidak pernah merasa puas dari kitab Allah. Tidak pernah merasa puas kalau hati kita suci. Beliau ta'ajub dengan generasi yang menjadikan Al-Quran itu cuma sebatas pajangan. Quran pajangan. Beliau mengatakan, kalau sekiranya hati kalian suci, maka sungguh kalian tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas dari kitab Allah. Keilmuan, hikmah, petunjuk, latifah dalam Al-Quran yang tidak akan pernah habisnya. Ini jamaah kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang berbahagia. Kita masih berbicara tentang satu sifat Allah, dan ini sifat kelima yang termuat dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Jadi kita lihat, kalau versi hadis Imam Muslim, ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, sifat pertama al-uluhiyah, kita jadikan Allah semata-mata sebagai tempat peribadahan kita. Rabbil alamin, ar-rububiyah, Allah pengayom, pengatur, yang memberi rezeki, yang menjaga, yang memberi segalanya. Ar-Rahman, yang punya sifat rahman. Ar-Rahim, yang punya sifat rahmat. Kita sudah menjelaskan apa perbedaan antara keduanya. Kita masuk ke yang kelima, Maliki Yaumiddin. Dalam hadis Imam Muslim yang sahih, baginda Rasul menguraikan satu persatu dari pujian kita dalam 3 ayat tadi. Kita mengatakan Alhamdulillah, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, dia mengulangi pujian kepadaku. Artinya Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita menambahkan pujian kita kepada Allah dalam bentuk kuantitas, jumlahnya yang kita tambah. Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, dia kembali memujiku. Tapi perbedaannya, al-majd itu menambah pujian dalam bentuk kualitas. Ini perbedaannya. Kalau Ar-Rahman, kita tambah pujian dalam bentuk kuantitas, jumlah. Maliki Yaumiddin, kita menambah pujian dalam bentuk kualitas. Artinya kualitas pujiannya makin bagus. Maliki Yaumiddin. Ada 5 sifat Allah di dalam surat Al-Fatihah. Itu dibarengi dengan 5 sifat manusia. Ini harus betul-betul kita pahami 5 sifat itu, sehingga kita bisa mengeluh-keluh kesah kita itu kepada Allah sesuai dengan sifat yang kita peruntukkan. Mulai sifat manusia, iyyaka na'bud, iyyaka na'bud, hanya engkau yang kami sembah. Sifat kita itu ibadah, ibadah. Ini sesuai dengan sifat yang pertama Allah. Allah mengharuskan kita beribadah hanya khusus untuk Allah. Allah
ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Isti'anah, kita meminta pertolongan. Ini kembali ke sifat Allah Rabbul Alamin. Allah pengatur, pengayom segalanya. Maka kalau minta mulai dengan Rabb. Walaupun kita mengatakan ada beberapa hadis yang menunjukkan baginda Rasul itu berdoa mulai dengan Allahumma. Seringnya dalam Al-Quran dan doa para nabi sebelumnya juga, mereka ketika berdoa memulai dengan Rabb. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liman dakhala baitiya mu'minan. Doanya Nabi Nuh dalam surat Nuh. Mulai dengan Rabb. Isti'anah itu muqabilnya Rabbul Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat, minta petunjuk. Itu muqabilnya sifat Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah yang punya rahmat, dan rahmat terbesar itu rahmat hidayah. Ar-Rahman, minta petunjuk. Ar-Rahman, siratal ladzina an'amta alaihim, minta istiqamah. Ada orang diarahkan ke petunjuk, kalau kita bukan Islam mintanya diarahkan ke Islam. Kalau kita sudah berada di atas jalur Islam, minta terus istiqamah. Karena banyak yang berjatuhan walaupun dia sudah berdiri di atas jalur Islam. Istiqamah. Ini sebanding dengan sifat Allah Ar-Rahim. Kasih sayang yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang mukmin. Minta istiqamah. Selepas itu apa yang kita minta? Tentunya kita minta dimasukkan syurga Allah, dimasukkan ke dalam kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada generasi-generasi yang Allah pilih. Minas siddiqin wan nabiyyin wasyuhada. Itu kita minta nikmat dari Allah. Ini dibandingkan dengan sifat Allah yang hari ini kita pelajari, Malik Yaumiddin. Al-Malik, raja, penguasa. Yaumiddin, hari pembalasan. Malik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam qiraat yang 7 itu boleh kita membacakan dengan memajangkan mim 2 harakat. Malik Yaumiddin, itu bacaan Asim dan bacaan Kisai. Artinya dari 7 ulama qiraat, 2 orang ulama qiraat itu membaca Maliki Yaumiddin. 2 dari 7. Artinya 5 lainnya itu mereka membaca Maliki Yaumiddin tanpa memanjangkan mim. Maliki Yaumiddin tanpa memanjangkan mim. Maka jangan heran disebutkan oleh Pak Imam ketika Syekh Arab datang jadi imam di tempat kita, beliau membacanya Maliki Yaumiddin. Kemudian ada sebagian jamaah yang bertanya, ini datang jauh dari Arab tapi tajwidnya kurang pas. Datang jauh dari Arab tapi mimnya tidak dipanjangkan 2 harakat. Beliau sedang membaca dengan qiraat yang 5. Kebetulan jamaah, Quran kita membaca versi Madinah, dan riwayat kita itu Hafiz an Asim. Tadi saya mengatakan Asim dan Kisai membacanya Maliki Yaumiddin. Bacaan kita orang Indonesia, orang Asia Tenggara dan orang Madinah dan Mekah hari ini membacanya Maliki Yaumiddin. Padahal itu cuma 2 ulama dari 7 ulama qiraat. Ini yang akan kita ceritakan, apa perbedaan Malik dengan Malik. Mana lebih bagus? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ada bacaan lain, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Itu tapi bukan qiraat yang 7. Itu qiraat yang 10. Artinya qiraat yang tidak boleh kita bacakan dalam salat. Jadi ada qiraat 7, ada qiraat 10, ada qiraat 14. Kalau yang 14 bahkan tidak boleh kita riwayatkan. Yang boleh kita bacakan dalam salat itu qiraat 7. Qiraatnya mutawatir, artinya jalur dari baginda Rasul itu banyak.
sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan penulisan Rasm Utsmani. Itu syarat menjadikan qiraat mutawatir. Maliki Yaumiddin ada membacakan benar, bahkan itu 5 para ulama qari yang memilih Maliki Yaumiddin. Malik artinya pemilik. Pemilik. Orang yang memiliki. Ini buku punya saya pemilik, saya Malik. Ini rumah punya saya pemilik, artinya saya Malik. Kalau Malik itu penguasa, raja, Malik. Al-Malikul Quddus, Al-Malik. Allah punya sifat mulkiyah, penguasa. Kalau orang yang memiliki Malik, dia cuma boleh melakukan pada apa yang dia miliki. Ya tasarruf, melakukan segalanya. Dan bisa jadi kepemilikan ini akan hilang dengan sesuatu bentuk transaksi. Ini buku saya pemiliknya, tiba-tiba saya jual, artinya ini sudah menjadi buku milik orang lain. Kepemilikan itu tidak abadi, itu pemilik. Tapi kalau raja, dia pemilik sekaligus dia itu punya perintah. Dia memerintahkan, orang harus mentaatinya. Dia melarang, orang harus mentaatinya. Raja punya perintah, punya larangan, harus ditaati, harus dihormati, itu raja. Maka kebanyakan para ulama itu lebih menguatkan riwayat yang dibacakan secara pendek mim dibandingkan memanjangkan mim. Jadi karena secara arti Maliki Yaumiddin, raja, penguasa di hari pembalasan, hari kebangkitan, ini lebih sempurna maknanya dibandingkan pemilik. Pemilik hari, penguasa, pemilik hari kebangkitan. Ini perbandingannya. Orang yang bermadhab ataupun berqiraat Asim, mereka akan mengatakan pemilik lebih sempurna maknanya. Karena kalau khilafiyah selalu seperti itu. Yang mengambil pandangan pertama, dia akan mencari argumen supaya pandangan pertama lebih kuat. Yang mengambil pandangan kedua, dia mencari argumen supaya pandangan kedua lebih kuat. Orang Asim, orang Kisai mengatakan Malik, pemilik itu lebih sempurna maknanya. Kenapa? Kalau raja, dia raja untuk manusia saja. Ini harus kita bedakan. Dia raja. Raja untuk siapa? Untuk manusia. Kita tidak mengenal raja untuk hewan. Sudah lain. Raja untuk ini sudah lain. Kalau raja artinya raja untuk manusia saja. Tapi kalau pemilik, dia yang memiliki manusia, dia yang memiliki makhluk, dia memiliki benda, dia memiliki segalanya. Maka Asim dan Kisai mengatakan bacaan Maliki Yaumiddin lebih sempurna. Kalau kita ikuti alur perdebatan, selalu tidak pernah ada habisnya. Kita ikuti riwayat yang ada dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya boleh. Dua-duanya diriwayatkan oleh para ulama dalam kondisi mereka itu muktabar untuk kita ambil dan kita gali ilmu dari mereka. Dua-duanya boleh. Kita di sini membaca Maliki Yaumiddin, tapi kalau kita di Afrika Utara, kebanyakan mereka akan membacakan Maliki Yaumiddin. Ke Jazair, ke Maroko, ke Sudan, mereka akan membacakan Maliki Yaumiddin. Bukan sesuatu yang perlu kita debatkan. Apalagi mendakwakan mereka tidak punya ilmu tajwid. Ini yang lucu lagi. Aku orang ilmu tajwid, mumim hanya kepanjang 2 buah harakat, padahal kita yang tidak paham. Kita yang tidak paham. Man kathura ilmuhu qalla inkaru. Makin banyak ilmu, makin sedikit pengingkaran. Makin banyak ilmu, makin sedikit pengingkaran. Man qalla ilmuhu kathura inkaru. Makin sedikit ilmu, makin banyak pengingkaran. Nyo salah, jis salah, ini salah, ini salah. Rupanya kita yang tidak punya ilmu. Maliki Yaumiddin, Allah raja, penguasa di hari pembalasan, hari kebangkitan. Kita bertanya, bukankah Allah juga penguasa di dunia? Kenapa harus hari kebangkitan? Bukankah di dunia ini Allah penguasa?
Allah rajanya, Allah segalanya, raja di dunia. Tapi kenapa harus di hari akhirat? Karena di dunia banyak raja. Di Saudi Arabia ada raja, ada persiapan yang akan menjadi raja 3 orang di belakangnya. Di Yordania ada raja, di sana ada raja. Di Aceh dulu dalam bentuk kerajaan, semuanya ada raja. Tapi besok dalam hadis Imam Muslim, Allah Jalla Jalaluhu akan menggenggam langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, aku raja. Wa ana dayan, aku tempat kalian kembali. Aina mulukul ard, di mana raja-raja dunia? Di mana penguasa-penguasa dunia? Kekuasaan Allah itu paling nampak dan paling muncul ketika besok tiba hari kebangkitan. Raja hari ini itu duduk dalam kondisi terlesu. Tidak ada yang membebaskan dan mengamankan mereka kecuali amal yang mereka miliki, amal yang mereka lakukan. Selama kekuasaan dimanfaatkan untuk kebaikan, itu yang membebaskan mereka. Anal Malik, aku raja, aku dayan, tempat kalian kembali. Aina mulukul ard, di mana penguasa hari ini? Di mana mereka yang dulu memerintahkan manusia untuk mentaati mereka walaupun dalam kondisi berbuat maksiat kepadaku? Di mana mereka? Anal Malik. Jadi maka dikhususkan Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Walaupun Allah raja dalam segala kondisi, raja di dunia, penguasa akhirat, tapi Allah khususkan karena yang paling nampak kekuasaan Allah itu ketika besok tiba hari kebangkitan. Tidak ada yang mengingkari. Hari ini masih ada yang mengingkari. Orang Syu'iyah, mereka orang sosialis yang menafikan ketuhanan, komunis, mendakwakan tidak adanya Tuhan, tidak ada pengatur, tidak adanya Allah. Walaupun hati dan fitrah mereka mengatakan sebaliknya. Tapi besok di hari kebangkitan itu tidak muncul kecuali satu, kekuasaan Allah. Maka dalam hadis yang lain, waktu yang Allah pilih, Allah katakan Allah itu raja ketika sepertiga malam terakhir. Hadis yang sahih. Allah turun ke langit dunia. Ini sifat turun pun selalu kita perdebatkan. Allah turun, tidak turun. Kalau turun harus seperti makhluk atau bukan seperti makhluk. An-nuzul. Saya ingin mengatakan hadis turun itu lebih 40 para sahabat meriwayatkan. Turun sepertiga malam terakhir. Madhabnya Al-Hanabilah. Harus selalu jamaah. Tolong dengarkan saya, tidak ada madhab Wahabiyah dalam akidah. Ada mencari apapun buku yang Anda cari, apapun kitab referensi, tidak pernah kita temukan ada madhab akidah namanya Wahabi. Itu tidak pernah, Pak. Yang ada namanya Hanabilah. Ibnu Taimiyah madhab akidahnya Hanabilah. Muhammad bin Abdul Wahab madhab akidahnya Hanabilah. Beliau selalu menukilkan perkataan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Itu tidak pernah muncul dulu itu madhab akidah bernama Wahabi. Hari ini baru dimunculkan. Dalam pandangan Hanabilah, sifat turun yang fi'liyah itu sifat kama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Jangan main akal-akalan, itu pandangan mereka. Ada orang mengatakan kepada saya suatu ketika dalam satu kajian di Biren, Ustaz, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan beliau suatu ketika khatib di kota Kufah. Kemudian turun dari mimbar, beliau mengatakan Allah turun seperti aku turun. Saya bertanya ke beliau, dari mana Anda dapatkan? Ibnu Taimiyah punya banyak karya, punya banyak buku. Kalau ke rumah saya bisa perhatikan bagaimana saya mengoleksi buku-buku para ulama. Punya banyak karya. Kalau mau cari pandangannya, lihat bukunya. Jangan baca buku-buku orang yang membencinya. Kalau kita baca buku orang membencinya, pasti orang akan membencinya.
Pernah tidak beliau mengatakan menyamakan turun Allah dengan turun makhluk? Tidak pernah. Turun kama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Sepertiga terakhir malam. Ada yang bertanya bagaimana sepertiga terakhir turun di Aceh, nanti sepertiga terakhir selanjutnya di Amerika Allah turun lagi. La yashghuluhu syanun ansyan. Allah tidak bisa disibukkan dengan sesuatu apapun. Beda dengan kita, Pak. Saya berdoa, Allah dengar, Allah kabulkan. Beliau berdoa di samping saya, Allah dengar, Allah kabulkan. Di waktu saya berdoa, rupanya di Mekah ada orang berdoa, Allah dengar, Allah kabulkan. Beda dengan kita, Pak. Kalau saya sedang berbicara, ada orang yang ribut, saya katakan diam dulu, nanti baru bicara. Karena saya tidak bisa disibukkan dengan sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menyibukkan. Kalau Allah tidak. Allah beri saya rezeki, Allah beri Anda rezeki, di sana Allah beri rezeki, itu tidak menyibukkan. Besok di hari kiamat, hadis munajat kita akan dikumpulkan. Dan setiap makhluk Allah akan berbicara kepada mereka. Hadisnya sahih. Dan itu tidak akan menyibukkan Allah. Jadi logikanya yang harus kita fitrahkan dulu. Kembalikan ke buku mereka. Jangan terjadi fitnah terhadap para ulama. Kemudian kita memfitnah mereka, fitnah. Kalau saya tanyakan, apa yang sudah Anda bacakan dari buku mereka? Berapa dalam kita sudah mengkaji akidah dan apa yang mereka bawa dari ajaran? Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baginda Rasul mengatakan Allah turun. Tetapkan seperti ditetapkan oleh baginda Rasul. Tanzih, sucikan Allah, jangan samakan Allah seperti makhluk. Ini tanzih. Jadi pandangan Ibnu Taimiyah, kalau ada sifat fi'liyah kita isbat, tetapkan, kemudian kita tanzih, kita sucikan. Kalau pandangan Asy'ariyah kita takwilkan. Tujuannya apa? Tanzih. Tujuannya menyucikan. Kalau turun nanti sama seperti makhluk, artinya apa? Sifat ini harus kita takwilkan. Apa yang turun? Turun malaikat. Apa yang turun? Turun perintah Allah. Apa yang turun? Turun rahmat Allah. Turun ke langit dunia. Apa rahmat turun cuma ke langit dunia? Itu pertanyaan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Anda mengatakan yang turun itu rahmat Allah. Apa rahmat turun cuma ke langit dunia, tidak turun ke bumi? Anda mengatakan yang turun itu malaikat Allah, bukan Allah. Bagaimana malaikat mengatakan hadis selanjutnya? Man yad'uni fa astajib lah. Yang minta kepadaku aku kasih, yang mohon ampun aku ampuni, yang berdoa aku kabulkan. Bisa tidak malaikat mengatakan demikian? Kalau beliau isbat tanzih, tetapkan, kemudian agungkan Allah, sucikan Allah, jangan samakan dengan makhluk. Dalam hadis turun itu Allah mengatakan Anal Malik, aku raja, aku penguasa. Coba kita perhatikan, Allah menampakkan kekuasaannya besok di hari kiamat, dan Allah menampakkan kekuasaannya ketika sepertiga malam terakhir, yang penguasa dunia saat itu dalam kondisi ketiduran. Maka Allah baru menampakkan kekuasaannya ketika tidak ada lagi penguasa dunia. Di dunia kapan mereka ketiduran, Allah bangkit dan mengatakan, aku Malik, aku Dayyan, aku tempat kalian kembali, aku raja, aku penguasa. Di akhirat, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, baru selanjutnya Maliki Yaumiddin. Allah buka terlebih dahulu sifat raja. Harap, jangan putus asa. Jangan putus asa. Allah itu Rahman, yang punya sifat kasih sayang. Kasih sayang Allah itu sempurna, rahmatnya Allah itu sempurna. La ya'tarihi nuqsan, tidak ada sedikit pun kelemahan dari rahmat Allah. Maka jangan putus asa. Ada kala orang mengambil Ar-Rahmanir Rahim menjadikan dia guru, berbuat maksiat. Allah kan Maha Penyayang. Mengingkari Allah, kemudian mereka mengatakan Allah Maha Penyayang. Maka datang penegasan selanjutnya, Maliki Yaumiddin, jangan macam-macam. Betul, sifat raja Allah berikan, tapi kalau kalian berlebihan, Maliki Yaumiddin, semuanya akan dihisab. Ini yang harus kita barengi. Raja,
mengharap kita barengi dengan ketakutan. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim dibarengi dengan Maliki Yaumiddin. Rahman, Maliki Yaumiddin. Rahman, Maliki Yaumiddin. Jangan tergurur dengan Rahman, merasa aman dengan ibadah. Masya Allah, saya punya ini, saya punya itu, saya sudah melakukan ini, punya melakukan itu. Imam Ahmad di penghujung hayatnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, itu didatangi oleh iblis yang menyerupakan diri dalam bentuk makhluk. Imam Ahmad menyerupakan diri dalam bentuk makhluk. Iblis datang mengatakan, kamu dalam kondisi sangat baik, tentunya kamu akan kembali kepada Allah di tempat derajat surga yang sangat tinggi karena amal ibadahmu sangat banyak. Coba Anda bayangkan, seumur hidup Imam Ahmad digoda supaya berbuat maksiat, tidak berhasil. Di penghujung detik-detik terakhir kehidupannya datang iblis dalam bentuk manusia mengatakan, kamu sangat baik. Seolah-olah iblis itu sudah putus asa menggoda Imam Ahmad. Imam Ahmad cerdik, alim. Bi'san laka, pergi engkau wahai iblis. Karena kenapa? Kalau kita bilang betul amalku sangat baik, sudah gurur, artinya amal ibadah kita semuanya hilang. Yang ada yang menanti kita itu neraka Allah. Bi'san laka, celaka kamu. Jangan terlalu gurur dengan amal ibadah. Jangan Ar-Rahman Ar-Rahim itu selalu kita kedepankan. Kita kedepankan, tapi jangan gurur menjadikan Ar-Rahman Ar-Rahim, menjadikan kita merasa aman dengan apa yang kita lakukan. Sudah bagus ibadah saya, infak saya sudah bagus, sedekah saya sudah bagus. Kita lupa Maliki Yaumiddin, semuanya akan dihisab. Termasuk sisa kaki dan posisi duduk kita, itu sudah Allah tetapkan dalam takdirnya sebelum Allah menciptakan kita. Di mana kita duduk, di mana kita berjalan, seperti apa kita berjalan, semua sudah rinciannya. Dan semuanya akan dihisab. Maliki Yaumiddin, Raja penguasa di hari penghisaban. Hari penghisaban cuma Allah, di hari akhir. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau mau anak saleh, kata Umar, ini bukan kata saya, didik anak untuk mengimani hari akhir. Ini Pak, yang jarang. Saya tidak mengatakan bapak, orang tua saya juga jarang mengingatkan saya hari akhir. Hari akhir, kalau mau mendidik anak saleh, ingatkan dari hari akhir. Kenapa demikian? Umar mengatakan, "Law lam yakun imanu bil akhirat lamma ra'aitan nas ala hadhil hal." Kalau sekiranya manusia itu tidak beriman terhadap hari akhir, maka engkau tidak memperhatikan mereka dalam kondisi saleh seperti ini. Mereka menceritakan tentang generasi para sahabat dan tabi'in. Karena mereka beriman hari akhir, mereka tidak berani mencuri, tidak berani korupsi, tidak berani melakukan kezaliman. Tapi karena kurang keimanan kita, hari ini kita berani mencuri, berani korupsi, berani melakukan gratifikasi, berani melakukan segalanya. Riswa, transaksi haram, ribawi. Kenapa? Karena kita kurang keimanan. Maka seringkali dalam hadis baginda Rasul, iman dengan Allah itu dibarengi dengan iman hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia ikram, memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kemudian dia berbicara yang baik ataupun dia diam. Berapa banyak hadis seperti ini? Banyak sekali. Iman Allah, iman hari akhir. Kurang satu dari iman Allah, kurang satu dari iman hari akhir, menjadikan kita kelegapan dan kita berani untuk mengingkari Allah, berani berbuat maksiat, berani ini, berani. Kenapa? Kita kurang yakin kalau Allah akan menghisab. Di Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita beriman terhadap hari akhir, itu akan mewariskan ketenangan. Anda hidup tenang, hidup tenang. Kalkulasi bunuh diri dari umat Islam itu sangat jauh lebih sedikit dibandingkan orang kafir yang ada di barat. Coba search di internet, berapa per hari mereka melakukan bunuh diri. Tapi kita tidak. Mereka meyakini kalau sudah bunuh diri selesai, artinya hidup Anda tenang.
Kita tidak. Kalau bunuh diri itu awal ambang kehancuran. Allah menunggu kita dengan hisab. Allah menunggu kita dengan azab. Bagaimana Anda bunuh diri? Dalam hadis Imam Muslim, bunuh diri dengan racun, besok di hari kiamat diberikan racun yang lebih dahsyat dalam neraka Allah. Bunuh diri dari terjun bangunan yang tinggi, besok di hari kiamat Anda diterjunkan dari permukaan neraka ke keraknya neraka. Hadis Imam Muslim. Maka kita tidak berani bunuh diri. Bahkan baginda Rasul melarang, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan kalian meminta supaya dimatikan. Berangan-angan mati saya tidak boleh, haram. Sebagian para ulama mengatakan makruh. Nah, jangan berangan-angan. Berfikir, hebat dunia, hebat kerja, hebat segalanya. Kemudian kita berfikir, sepertinya lebih baik mati saja. Haram, tidak boleh. Kecuali dua kondisi. Anda orang berjihad di jalan Allah, mau mati syahid. Summa uqtalu, kemudian aku diwafatkan, dibunuh, kemudian aku dibangkitkan lagi, aku berjihad lagi, summa uqtalu, aku dibunuh, bangkit lagi, itu boleh. Kecuali kondisi kedua, Anda itu dalam kondisi terfitnah dan sangat besar fitnahnya. Seperti kondisi Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari, jamaah, kalau kita tahu kisah beliau, Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari itu terbaik setelah Al-Quran. Semua umat itu secara ijma' menerima kebenaran Sahih Bukhari tanpa ada terkecuali hadisnya. Kalau barangkali datang duduk di sisi kita hari ini, semua kita akan mencium tangannya. Tapi siapa yang tahu kalau Imam Bukhari itu wafat dalam kondisi sendiri? Tidak ada yang menyalatkan. Semua orang membencinya. Semua orang menuduhnya mujassimah. Semua orang menuduhnya mengatakan Quran makhluk, padahal beliau tidak pernah mengatakan. Yang ada beliau katakan Quran kalam Allah, wal lafzi bil Quran makhluk. Lafadku mengucapkan Al-Quran makhluk. Beliau maksud lafadku, bukan yang dilafadkan. Harus kita bedakan. Orang memfitnah beliau karena imam nomor satu, hafalannya luar biasa, pasti ada para pendengki dari orang-orang sejawatnya. Imam Bukhari mengatakan Quran makhluk, Imam Bukhari Quran makhluk. Akhirnya beliau diusir dari satu kampung, masuk kampung lain diusir, masuk kampung lain diusir. Akhirnya wafat di satu rumah kosong milik kerabatnya. Imam, kitabnya itu nomor 2 setelah Al-Quran dalam Islam, tapi wafatnya sendiri dengan fitnah. Akhirnya beliau mohon kepada Allah, ya Allah wafatkan aku. Ini kondisi fitnah dahsyat, itu boleh. Kalau kondisi kita belum tertimpa fitnah, kalau memang mau mati, mintanya jangan minta mati, tapi kembalikan kepada Allah. Allah, ahyini in kanatil hayatu khairan li. Kalau kehidupan lebih baik untukku, maka hidupkan aku. Wa amitni, matikan aku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairun li. Kalau sekiranya wafat lebih baik untukku, maka wafatkan aku. Itu doanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari, maka kita berdoa seperti itu. Imam Ahmad juga demikian. Ini menariknya Imam Ahmad. Imam Ahmad diuji untuk mengatakan Quran makhluk diazab. 3 khalifah itu memenjarakan Imam Ahmad. Semua kita hari ini mengatakan Quran kalam Allah, Quran kalam Allah. Kita tidak tahu dulu ada orang berjuang. Beliau ditinggalkan oleh kaum muslimin hanya untuk mengatakan Quran itu kalam Allah. Dipenjara 3 generasi kekuasaan. Beliau tidak mau, disiksa, dinaikkan di punggung keledai, itu dikelilingi kota Kufah, dibawa kota Baghdad, dikelilingi Imam Ahmad. Imam Ahmad hanya untuk mengatakan Quran itu makhluk. Beliau tidak mau, Quran tetap kalam Allah. Coba kita bayangkan kalau Imam Ahmad waktu itu mentalnya jatuh langsung mengatakan Quran makhluk. Kita semua hari ini Bapak Ibu mengatakan Quran makhluk, bukan kalam Allah. Agama ini ditolong oleh 2 orang. Abu Bakar As-Siddiq ketika mayoritas orang Arab itu murtad. Meninggal Rasul, mereka murtad. Abu Bakar berdiri, siapa tidak membayar zakat aku perangi. Mereka kembali lagi. Dan ditolong oleh Imam Ahmad. Ketika orang-orang mengatakan Quran makhluk, beliau berdiri. Beliau sabar.
Rupanya ketika 3 khalifah itu wafat, masuk khalifah yang keempat. Akidahnya ahlu sunnah, Quran ini kalam Allah. Setiap hari mengirim hadiah ke rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad mau apa? Mau ini, mau itu. Beliau tidak pernah menjumpai Imam Ahmad. Selalu berkeinginan memimpikan supaya bisa menjumpai Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, cobaan yang ini lebih berat dibandingkan cobaan sebelumnya. Di penjara, disiksa, segalanya itu biasa saja. Tapi ketika cobaannya dunia di hadapan Anda diberikan hadiah, dikirim emasnya, dikirim dinarnya, dikirim peraknya. Wa inna hadza abla minal fitnati qablu. Ini fitnahnya lebih dahsyat. Maka dalam satu ucapan beliau memohon kepada Allah supaya diwafatkan. Ada orang seperti itu. Ini seperti kisah-kisah yang kita nonton di televisi. Difitnah, diuji segalanya kekal, tapi ketika datang dunia langsung takut. Ini kebalikan kita. Yaumiddin, Allah penguasa. Kita cukupkan di sini. Pada pertemuan ke depan kita akan berbicara sedikit bagaimana Allah mentakrir, menguatkan keimanan terhadap hari akhirat dan kebangkitan secara sangat mendetail dan terperinci dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita diskusikan. Jazakumullah khair. Terima kasih atas kesempatan. Ayat-ayat Al-Quran kami yang mengumpulkan dan bersedia. Setelah minggu pertamanya terjadi khilaf baik dari menterinya, pertama dari Asy'ari, kemudian muncul Ibnu Taimiyah, berikutnya Muhammad bin Abdul Wahab dan seterusnya. Jadi khilaf ini Ustaz harus memposisikan saya hanya sebagai penuntut ilmu. Kalau Ustaz tanya kitab itu saya ngerti ya, karena yang malu ya, beda aja dengan Ustaz dalam menuntut ilmu. Kami hanya mendengar dan banyak sumber kita dengar. Ada pernyataan entah itu katanya sebuah istihad kalau benar itu dapat 1 pahala, kalau salah 1 pahala, kalau benar 2 pahala. Apa itu berlaku bagi tauhid sama kita satu benar? Karena itu kan jadi istihad ya. Kalau dalam fikih memang begitu, tapi dalam apa satu tidak. Yang kedua, saya pribadi dari kecil sudah belajar masalah akidah Asy'ari. Ya sekedar lah dari sampai sekarang. Kebelakangan muncul apa istilahnya, muncul mungkin pengetahuan baru ya, baik dari televisi, dari ustaz-ustaz dan sebagainya, sehingga terjadi keraguan sedikit. Ini pribadi Ustaz, keraguan sedikit. Setelah itu karena kita ragu, kita terus mencari sumber di mana-mana saja, di YouTube dan sebagainya. Dalam pencarian saya juga banyak menonton video Ustaz. Ya, juga banyak. Kalau pertanyaannya, setelah kita cari-cari semuanya itu, mungkin Allah takdirkan muncul pula orang-orang yang populer yang membela juga Asy'ari. Nah, misalnya ada Habib Rizik, Ustaz Al-Samad, ini budaya dan sebagainya. Itu juga pembelaan seperti itu, saya dalam artian semakin menguatkan yang lama. Itu masalahnya sekarang, apakah terjadi dualisme yang ini? Kita memang berhak memilih Ustaz atau bagaimana? Tapi saya pribadi masih karena kita juga ada sumber. Kemudian yang ketiga,
kita baca-baca itu Imam Asy'ari nanti ada taubatnya dengan kitab Al-Iman. Kemudian Ibnu Taimiyah juga ada taubatnya karena Ibnu Taimiyah kan di penjara dari hasil 4 kali persidangan. Saya sebagai ustaz menyatakan kita harus membaik sangka pada ulama. Ulama begitu capek hilang masalah dunia dan cari untuk mencerdaskan. Jadi kita tetap semua ulama itu akhirnya begini, seorang ulama kalau terjadi kesalahan dia tahu cara tobatnya. Sementara kita udah melakukan kesalahan tidak tahu itu salah, ini kan masalah. Jadi kita tetap berbaik sangka pada ulama dan itu dianjurkan, memang diharuskan. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun Ustaz bilang masalah Wahab itu khilafiyah juga, beberapa tahun, hampir 100 tahun lah ini, itu juga ada bantahan. Ada juga kitab akhirnya Sulaiman yang menuliskan apakah itu ada yang sama abangnya Sulaiman bin Abdul Wahab. Itu juga katanya setelah itu ada tobat. Jadi kami sebagai penuntut ilmu juga bingung. Semua khilafiyah ada tobat, semua khilafiyah ada tobat. Kemudian masing-masing mencari pembenaran. Semua mencari pembenaran. Terakhir Muhammad bin Abdul Wahab, nanti ada imam-imam yang lain yang juga terjadi khilafiyah. Ini saya berpikir begini, alangkah baiknya karena ini khilafiyah yang selalu ada. Sebaiknya di suatu tempat yang sudah berakidah yang ini jangan dipaksakan sama akidah yang baru. Karena bingung, kami yang kurang ilmu ini kan jadi bingung. Masalah akidah kalau bingung itu bahaya juga. Nah, itu satu. Yang ketiga ya. Mungkin khilafiyah ini apa kita harus berpegang pada satu atau kita pegang satu, yang lain kita akui saja. Kalau saya berprinsip seperti itu, artinya khilaf orang di atas kita akan murid sama. Kita pegang salah satu dan terus beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Dan bagi ustaz seharusnya mengajak untuk dekat kepada Allah, tidak menunjukkan khilafiyah yang terlalu lebar. Nanti gimana bingung. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi tentang muhkam mutasyabih. Jadi Al-Quran itu ada yang muhkam. Muhkam dalam artian maknanya jelas, tuntutan dari ayat itu jelas, dan keimanan kita dengannya jelas. Ada mutasyabih yang maknanya itu masih multi penafsiran. Bisa ditafsirkan dengan seperti ini, bisa ditafsirkan. Itu dalam surat Ali Imran Allah sebutkan minha ayatun muhkamatun wa minha mutasyabihat. Ada ayat yang muhkamat, itu jelas sekali, ada yang tidak. Yang jadi ranah pertanyaan sekarang tentang sifat Allah, ini masuk ke dalam ayat muhkam atau ayat mutasyabih. Ibnu Taimiyah misalnya, Muhammad bin Abdul Wahab, saya selalu mengatakan ini bukan madhab Ibnu Taimiyah, bukan madhab Muhammad bin Abdul Wahab, tapi nama madhab mereka dalam akidah Hanabilah. Jangan lupa Hanabilah. Faliasnya kembali ke sosok ulama 4 Ahmad ibnu Hanbal, Al-Hanabilah, nama kakeknya Ahmad ibnu Hanbal. Pandangan mereka sifat Allah itu bukan ayat mutasyabihat. Nah, harus kita bedakan dulu. Bukan ayat mutasyabihat. Bahkan Ibnu Taimiyah berulang kali mengulangi dalam kitab Majmu' Fatawa, bagaimana bisa Allah bercerita tentang sendirinya kemudian maknanya masih belum jelas. Ini pertanyaan beliau yang mungkin harus kita jawab Bapak, terutama kita yang berakidah Asy'ari. Bagaimana bisa Allah bercerita tentang dirinya, tentang sifatnya, kemudian ayat tentang sifatnya itu masih belum jelas maknanya? Mungkin tidak. Ini pertanyaan beliau selalu beliau ulangi. Artinya beliau mengatakan ayat sifat itu muhkam, bukan multi makna. Bukan ada versi ini kita tidak bisa beriman dengan jelas. Jelas sekali versi beliau. Versi Asy'ariyah
ayat sifat itu mutasyabih, maknanya belum pasti dan belum jelas. Banyak orang yang berpemahaman seperti pemahaman Muhammad bin Abdul-Wahhab ataupun Ibnu Taimiyah, kemudian menilai Asy'ariyah ini dengan satu penilaian yang remeh. Ini yang salah. Ini mereka sedikit-sedikit mentakwil, mereka semuanya ditakwil. Padahal coba Anda perhatikan. Misalnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Datang orang kepada beliau bertanya tentang sifat istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Mungkin tidak Abu Hasan menjelaskan dengan terjemahan makna, karena sudah masuk Islam bukan cuma orang Arab. Kalau orang Arab boleh seperti Imam Malik rahimahullah, datang orang bertanya tentang istiwa, beliau mengatakan istiwa maklum, istiwa itu jelas. Jelas maknanya. Kemudian beliau mengatakan wal kaif majhul, bagaimana caranya kita tidak tahu karena itu cuma ilmu gaib Allah yang tahu. Wasu'al anhu bid'ah, bertanya tentangnya itu bid'ah. Kemudian orang itu diusir oleh Imam Malik. Di zaman Imam Malik boleh, karena orang Muslim itu orang Arab. Anda mengatakan istiwa maklum, istiwa artinya jelas, mereka paham karena mereka paham bahasa Arab. Tapi kalau tiba-tiba datang orang kepada saya bertanya, apa artinya istiwa Ustaz? Bagaimana saya jelaskan? Orang tidak paham bahasa Arab. Kalau saya katakan istiwa maklum, jelas? Tidak jelas Ustaz, saya tidak paham bahasa Arab. Maka ini yang melahirkan orang Asy'ariyah itu mentakwil. Maka mereka membuat pendekatan makna yang lain terhadap istiwa. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ada perbedaan sudut pandang di sini. Kalau Ibnu Taimiyah dan orang Hanabilah secara umumnya itu mengatakan ayat sifat itu muhkam, bukan mutasyabih. Tidak ada multi makna di situ. Jelas sekali maknanya. Kalau orang Asy'ariyah mengatakan ayat istiwa, ayat tentang sifat Allah itu sifatnya mutasyabih. Artinya masih ada multi makna. Yang lahir setelah ini apa? Dalam pembahasan sifat, orang Hanabilah akan mengatakan karena ayatnya muhkam, Anda jangan berijtihad lagi. Ini orang Hanabilah. Orang Asy'ariyah karena mengatakan ayatnya mutasyabih, mereka mengatakan Anda boleh berijtihad. Maka muncul banyak ijtihad. Maka saya pernah mengatakan, kalau Anda perhatikan Asy'ariyah di bawah 8 abad ke-8 Hijriah dengan Asy'ariyah setelah abad 8 Hijriah, itu perbedaannya besar sekali. Semua orang yang mempelajari kitab induk dan kitab mu'tabar dalam akidah Asy'ariyah pasti sangat mengerti ini. Tidak bisa dikila. Perbedaannya besar sekali. Imam Ghazali sendiri akidahnya Asy'ari dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Anda perhatikan kitab Imam Ghazali, perhatikan kitab Abu Hasan Al-Asy'ari, Anda akan mendapatkan dua perbedaan yang sangat besar sekali. Kenapa muncul perbedaan seperti ini? Karena mereka membuka ranah ijtihad. Pertanyaan selanjutnya, apa boleh kita berijtihad dalam pembahasan akidah? Yang tidak boleh itu usul akidah. Sama seperti usul syariat tidak boleh berijtihad. Salat itu fardu wajib, Anda tidak boleh berijtihad lagi. Tiba-tiba Anda mempelajari hadis segalanya, kemudian Anda mengatakan salat itu boleh-boleh saja ditinggalkan. Tidak ada. Hijab syar'i fardun wajib, tidak boleh berijtihad lagi. Ini kondisi sudah tidak layak lagi dengan perkembangan teknologi, itu sudah tidak wajib. Itu tidak boleh karena usul syariat. Furu' syariat kita berijtihad. Bersedekah ketika salat, melepaskan tangan ketika i'tidal ataupun bersedekah, itu ijtihad. Kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Kalau Anda seorang yang berijtihad. Kalau kita pengikut mujtahid, mujtahidnya salah dapat 1 pahala. Kalau kita salah tidak dapat pahala. Tidak ada. Itu khusus kondisi mujtahid. Dalam akidah juga ada usul akidah, ada furu' akidah. Usul akidah jangan lagi berijtihad. Tapi ketika rincian dari usul akidah, keiman kepada Allah, iman kepada, kemudian berijtihad, furu'nya
boleh beristihad, benar 2 pahala, salah 1 pahala. Maka saya selalu mengatakan, mereka orang Hanabilah, bukan akidah mereka itu akidah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah beristihad, beliau mengatakan neraka akan tiba suatu saat itu dihilangkan oleh Allah, yang ada cuma surga. Ini salah, tidak benar. Yang benar surga dan neraka itu kekal abadi sesuai dengan ijma' kaum muslimin. Ijtihad beliau salah, benar salah kita kembalikan kepada Allah. Kita tidak membawa akidah sosok Ibnu Taimiyahnya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Ada standar. Kemudian beliau bertanya, bagaimana kami ini tidak memunculkan ilmu keyakinan? Ilmu yang bermanfaat itu yang membawa kepada keyakinan. Kalau tidak membawa kepada keyakinan, artinya itu ilmu tidak bermanfaat. Ini kita bedakan. Bermanfaat tidak bermanfaat. Yakin kita tidak dengan ilmu yang diberikan. Kalau tidak yakin, itu ilmu tidak bermanfaat. I'lam hudita anna afdalil minan ilmu yuzilu anka syakka wa daran, yuzilu syakka an dhil qulubi wa yusilul abda ila al-mathlubi. Imam As-Sa'di mengatakan, ketahuilah nikmat paling besar Allah berikan kepada kita itu ilmu. Yang beliau maksud ilmu yang bermanfaat. Apa kriterianya? Yuzilu anka syak, menghilangkan syak. Ketika saya Allahu Akbar, saya tahu di mana saya letakkan tangan dengan ilmu, yakin. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, ini ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini, kira-kira yang betul seperti apa? Tapi dengan ilmu kita yakin. Seperti itu juga dalam berakidah. Saya belum yakin, cari lagi ilmu, cari lagi ilmu, cari lagi ilmu bermanfaat. Supaya apa? Yang paling penting ketika kita mencari ilmu itu seperti saya sebutkan pertama tadi, angka qalban, bersihkan dulu, sucikan dulu hatinya, sucikan dulu, supaya wahyu Allah itu masuk ke lubuk hati kita, melahirkan ilmu dan amal yang saleh. Itu untuk ilmu. Target untuk ilmu itu sampai kita yakin. Artinya tahapannya bukan cuma sekedar kita mendengar. Boleh tidak muqallid, boleh muqallid dalam kondisi kita memang terpenuhi standar taklid. Saya tidak punya kemampuan sedikit pun, untuk berfikir pun lemah sekali, apalagi bahasa Arab tidak punya, ini tidak punya, akhirnya saya muqallid. Boleh muqallid? Boleh. Siapa mengatakan tidak boleh muqallid? Tapi selama Anda tahu yang benar, dan harus ada standar kebenaran. Apa standar kebenaran? Kalau bukan kalam Allah, kalau bukan sunnah baginda Rasul, dengan pemahaman terbaik dari umat ini, itu standar kebenaran. Masalahnya jamaah, kita sering tidak punya standar kebenaran. Akhirnya kita bingung, ini yang benar siapa, yang benar siapa, yang benar siapa. Lihat saja kalam Allahnya, lihat saja kalam Rasulnya. Siapa yang lebih tahu tentang Allah selain Allah? Siapa yang lebih tahu tentang Allah selain baginda Rasul? Kalau kita cuma bisa beropini, saya cuma bisa beropini, misalnya Allah seperti ini. Tidak, jangan beropini, karena kita makhluk, kita samakan Allah dengan makhluk haram. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal apapun dengan makhluk. Jangan berfikir, jangan berfikir. Yang kita pikirkan jauh sekali, apalagi bercerita tentang Allah. Maka lucu ketika kita turunkan Allah seperti kita. Di sini muncul spekulasi macam-macam tentang Allah. Tapi kalau kita tahu dunia yang kita duduki, kita agungkan ini, dalam hadis Imam Bukhari, itu bagaikan satu cincin yang dilempar di satu tanah padang pasir yang sangat luas dibandingkan dengan alam semesta. Alam semesta segalanya itu bagaikan satu cincin yang dibuang di padang pasir sangat luas dibandingkan dengan kursinya Allah. Jadi kursi Allah bukan tempat duduk. Jangan nanti mengatakan Ustaz Muhajir mengatakan Allah punya tempat duduk. Enggak ada. Kursi itu tempat kaki, ditafsirkan oleh baginda Rasul. Enggak ada tempat duduk, tempat ini tidak ada. Tidak pernah Ibnu Taimiyah mengatakan Allah duduk, tidak pernah. Kalau mengatakan Anda pernah mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, tolong bawakan kapan beliau katakan. Istiwa itu bukan artinya bersemayam. Bukan bersemayam. Istiwa bukan bersemayam. Bersemayam dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya duduk. Istiwa itu bukan duduk. Istiwa itu artinya meninggi.
Jadi sering kita tidak paham bahasa Arab, kemudian kita menasihatkan, oh itu bersemayam. Kayak banyak para dai di luar, termasuk kalau akidah mereka itu Wahabi, kemudian mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Siapa mengatakan Allah bersemayam? Allah beristiwa di atas arasy. Dalam bahasa Arab istiwa ada 6 arti, semua artinya meninggi, atas. Bukan duduk, tidak ada arti duduk. Jangan, tadi saya katakan, hormati para ulama. Menertawakan Abu Hasan, Anda tidak layak. Sandal beliau lebih mulia dibandingkan kita. Menertawakan Imam Baqilani, orang nomor 1 dari pengikutnya Abu Hasan, Anda tidak layak. Sandal beliau lebih mulia dari saya. Muliakan mereka. Ranah ijtihad itu terbuka, walaupun untuk fikih ataupun untuk ranah akidah, selama itu dalam pembahasan furuknya. Furuk syariat berijtihad, furuk akidah berijtihad. Tapi kalau sudah berkaitan dengan usul, tidak ada lagi di sini pintu ijtihad. Ya, kita cukupkan di sini. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.